malam. Bersama saya Gapi Kremes dan Bang Sahlan dari IGPA Pontianak. Malam. Oke, kita akan ada sesi tanya jawab bersama Bang Sahlan mengenai ikan gapi dan IGPA di Indonesia. Malam Bang. Kita Malam. kan habis ini baru habis ngadain kontes nih. Ya, Gimana kesannya hari ini? nah lumayan ya seperti biasa karena udah rutin, jadi udah seperti rutinitas seperti biasa lah. Oke, Aman. bisa cerita dulu sih Bang. Gimana sih ceritanya bisa sampai ke miara gapi gitu? Bisa cantol sama gapi itu gimana? Kalau dari gapi sendiri sih, saya pribadi udah pelihara waktu dari kecil ya. Soalnya dari kecil memang udah hobi pelihara gapi, udah pernah juga jualan gapi dulu pada masih kecil, karena dulu ya sekedar iseng doang, mungkin kan belum punya modal. Nah karena sekarang udah punya modal, udah kerja, udah bisa beli peralatan perlengkapan sendiri, ya, jadi kita fokus mulai dari tahun 2012. Itu dari 2012 sampai sekarang itu fokus ke jualan, kontes atau gimana Bang? Enggak, dari 2012 ya, awalnya hobi-hobi doang lah. Terus di lokal sendiri beberapa kali ada kontes, coba-coba iseng-iseng ikut. Nah setelah iseng-iseng ikut itu, makin kelamaan makin tertarik tuh, pengen coba bikin kontes. Coba-coba terus ya akhirnya sampai sekarang. Ya, kontes sudah jadi kebiasaan lah ibaratnya, hobi. Tapi dari ikan gapi ini sendiri, apa sih yang bikin Bang Sahlan ini bisa tertarik banget sama gapi? Intinya gapi itu banyak varian ya, dan sampai sekarang itu terus berkembang, perkembangannya itu juga sangat cepat sekali kan gapi. Jadi nggak bosan-bosan gitu, ada varian-varian baru sekarang. Dari Bang Sahlan sendiri nih, dari IST Farm, Hmm. jenis gapi favorit tuh apa? Gapi yang mulai dari tahun 2012 dulu itu gapi pertama yang saya pelihara itu jenis Galaxy Medusa, terus multicolor firetail, nggak tahu itu ikan sekarang masih ada atau enggak. Yang pasti dua jenis itu dulu saya koleksi awal-awalnya. Nah semakin kesini semakin banyak lah varian yang di breed gitu kan, sekadar hobi aja sih. Emang sekarang ada berapa strain Bang di farmnya? Nggak dihitung sih berapa, kalau belasan mungkin ada lah. Nah, tapi udah nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu mungkin 30-an strain ada kali. Tapi sekarang udah mulai ngurangin gitu. Ada saran untuk para gapi pemula? Kalau untuk pemula ya jalanin aja lah. Nah, sekedar hobi, breed aja. Ya kalau pemula misalnya pada saat beli ikannya mati ya itu wajar. Jadi kita mungkin belum dapat cara-cara yang pas untuk di rumahnya sendiri. Jadi jangan berhenti terus mencoba lah. Oke Bang, kontes IGPA sendiri, IGPA ini tuh apa sih Bang? IGPA itu pada awalnya cuman perkumpulan beberapa orang sih di Pontianak. Kita awalnya ngumpul, lama-lama kita semakin sering bikin kontes bawa nama IGPA. Pada saat itu 2014, 2015 sampai 2017. Nah itu puncaknya, itu kita ngadain kontes. Nah setelah itu mulai makin ramai tuh kawan-kawan yang tertarik pengen bikin IGPA juga di wilayahnya. Nah berkembanglah sampai sekarang. Kalau dari IGPA ini sendiri, program dalam mempopulerkan gapi di Indonesia tuh apa aja Bang? Kita lebih fokus ke kontes-kontes sih kemarin. Kontes-kontes dari kawan-kawan yang juga pengen ngadain kontes, ya kita datang dengan support ke sana. Jadi dan berbagi juga, misalnya ada yang pengen internasional gapi kontes, kita kebetulan punya jaringan keluar juga. Nah, jadi kawan-kawan itu bisa kita sama-sama lah gitu ngadain kontesnya. Kalau perbandingan ikan gapi yang kontes di luar negeri sama di dalam negeri itu gimana Bang? Kalau menurut Abang? Kalau dulu tahun 2015 atau 16 itu kita pertama kali ngadain kontes gapi di Pontianak, itu memang ya kualitas ikan luar itu ibaratnya sangat-sangat gede, dan gede lah pokoknya dibanding dengan ikan lokal. Itu ibaratnya kalau pada saat itu ikan kontes lokal sendiri belum masuk di akuarium kontes, sementara
kita udah lihat ikan dari luar itu, rasanya ikan yang kita mau bawa itu nggak jadi ikut turun kontes. Nah, perbandingannya sampai segitunya gitu. Nah, tapi kesininya udah banyak juga breeder-breeder kita Indonesia yang udah bisa bikin ikan kualitas sama kayak di luar. Kalau pengalaman pertama kali menjuri itu kapan bang? Pertama kali ngejuri mungkin 2017 ya, 2017 itu kita ngadakan IGPA Indonesia Gapi Award dulu di Pontianak. Nah, kebetulan itu kita buka nasional, tapi juri nggak ada, kita undang juri nasional sih. Jadi karena pada saat itu jurinya belum terlalu banyak, jadi beberapa orang yang memang di Pontianak yang udah lumayan lama main itu kita pakai. Dan kita juga nerima ikan-ikan dari luar Pontianak pada saat itu 2017. Pengalaman paling berkesan selama menjadi juri? Selama menjadi juri sama aja sih ya, di mana-mana kontesnya. Yang paling berkesan itu paling kita ketemu teman-teman baru, punya sahabat-sahabat baru sampai sekarang di seluruh wilayah Indonesia. Kontes Gapi IGPA sendiri ini kedepannya bakal ada perubahan atau masih standar yang sama akan dipertahankan atau gimana bang? Kalau bicara masalah standar, kita udah dari 2014 itu bikin standar nggak berubah sih dari awal. Ya, ikan beauty gapi kontes selalu beauty gapi kontes sampai sekarang. Kalau misalnya ada pemula yang ingin mencari tahu soal standar-standar dari IGPA ini sendiri, dia mesti kemana? Nanti mungkin pada bulan Juli kita kasih bocoran sedikit, kita akan ngeluarin website khusus IGPA. Nah, di situ nanti mungkin ada sekilas edukasinya. Nanti lihat aja sendiri. Kalau sistem penilaiannya sendiri itu gimana ya bang ya? Kalau Yang sistem dijalanin sekarang ini? kita semakin banyak kontes, kita semakin memperbarui sistem kan. Nah, yang akhir-akhir ini sistem yang paling sering kita pakai itu real time scoring system, kita kasih nama. Nah, ini pokoknya benar-benar real time, nggak ada terbuka, bisa dilihat oleh seluruh peserta, dan itu nggak ada rekayasa atau di setting oleh siapapun. Itu murni nilai dari poin yang diberikan juri, dilihat oleh peserta, bebas lah pokoknya, dibuka untuk umum. Live scoring system ini sendiri ini udah dari kapan digunakan? Live scoring itu sendiri kita di Pontianak itu mulai dari tahun 2018 mungkin. 2018, 2019 saya lupa pastinya, pokoknya pada saat pandemi. Nah, kita kan masih tetap kontes di lokal, itu kita udah mulai di uji coba real time scoring system dengan kontes lokal. Nah, pada saat itu pertama kali uji coba nasional itu kalau nggak salah di kontes Medan atau Padang gitu. Nah, itu kita langsung buka secara nasional konsepnya. Oke Bang Salan, kan belakangan ini lagi heboh-hebohnya nih soal nusatik nih. Ya. Mungkin bisa kasih bocoran sendiri, ya sedikit lah. Apa sih yang ada di nusatik itu apa sih? Nah, kalau nusatik itu sendiri sebenarnya gabungan dari kontes beberapa jenis ikan ya. Pokoknya semua jenis ikan itu kontesnya bakal ada di nusatik, baik itu skala nasional, exhibition maupun internasional. Jadi kita kalau kontes gapinya sendiri ini akan internasional ya Bang ya? Ya, kebetulan kita memang udah dari tahun 2017 kalau nggak salah itu udah internasional kontes gapinya. Kalau juri-juri yang hadir ini akan datang dari internasional juga? Iya, kebetulan kita punya 6 juri dari luar, dari Asia lah, mulai dari Taiwan, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Kenapa harus hadir sih Bang? Kenapa harus kita ke Nusa Ya, Tenggara? Kenapa sih? karena di Indonesia mungkin belum pernah lagi ya, semenjak pandemi itu belum pernah kita bikin kontes internasional lagi. Nah, inilah dia momennya, karena banyak sekali pemain baru yang mungkin pengen lihat kontes internasional. Nah, boleh cek sendiri nanti kontes internasionalnya seperti apa. Oke, kalau misalnya untuk dari para penghobi gapi Indonesia, ini kalau mereka mau support, mau bantu atau apa, itu caranya gimana Bang?
Ada, udah kita siapin materi-materi sponsorship. Nah, jadi kawan-kawan baik dari personal atau dari komunitas itu bisa langsung support. Cek aja di media sosial pribadi saya atau kawan-kawan yang menjadi panitia IGPA dan SJBB. Nah, di situ sangat banyak kita share tentang program-program untuk mensupport Nusatik ini dengan berbagai macam penawaran, dan bakal ada terus penawaran yang lebih menarik lainnya nanti. Termasuk yang saya baca bisa dapat ikan kualitas kontes dari luar negeri ya Bang ya? Iya benar ya, itu bakalan kontes ikan kontes yang dari luar itu kan bakalan kita bagi-bagiin ke kawan-kawan yang mensupport kontes internasional GAPI-nya nanti. Nah kalau ikan pemain-pemain lokal, ikan-ikan teman-teman kita ini pulang apa enggak? Kalau ikan lokal ya pasti kita pulangin karena kan bayar entry, nah jadi ikannya wajib kita pulangin. Oke, terakhir Bang, harapan dan prediksi akan kondisi ikan gapi Indonesia yang akan datang nih, gimana nih? Harapannya semoga makin rame ya makin rame dengan yang lebih positif lah. Nah udah saatnya kita sama-sama udah tidak lagi mementingkan benderanya masing-masing, ya kita maju sama-sama lah. Kita buktikan kita udah pemain paling rame mungkin di dunia, pemain gapi paling ramai itu Indonesia. Nah, dan kita juga harus bikin prestasi-prestasi di luar, jangan lupa mereka ikut kontes di sini ngambil nama di Indonesia, kita juga jangan lupa ngambil nama di luar. Jadi biar nama Indonesia kita makin melebar di Asia Tenggara bahkan di dunia. Oke Bang, sekian dulu ya guys ya. Terima kasih Bang Sahlan sudah Siap. menemani kita, udah mau bercerita dengan kita. Semoga ikan gapi Indonesia makin maju lagi ya guys ya. Kita Oke. makin positif, kita semakin dewasa, semua belajar. Baik dari panitia, juri, peserta, semua kita belajar. Siap. Oke guys, thank you. Yo, lanjut.